Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ranggi Rahmatul Rinanda dengan NIM 2248201158. Di sini saya akan menyampaikan atau mempresentasikan materi biologi sel, yaitu untuk memenuhi tugas kuliah saya dengan dosen pengampu, yaitu Bapak Hari Ade Saputra MSI. Oke, langsung saja kita lakukan presentasinya. Di sini saya akan menyampaikan 3 materi tentang biologi sel. Yang pertama teori sel, yang kedua organel sel, dan yang ketiga adalah siklus sel. Oke, yang pertama kita lakukan atau kita review dulu materi tentang teori sel. Apa itu yang dimaksud dengan teori sel? Teori sel sendiri adalah konsep dasar biologi yang menyatakan bahwa sel adalah semua organisme hidup tersusun dari sel, dan sel merupakan unit dasar kehidupan. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Matthias Jakob Schleiden dan Theodor Schwann pada tahun 1839. Teori sel ini juga mengatakan bahwa semua sel berasal dari sel yang sudah ada pada sebelumnya. Di sini kita lihat sedikit sejarah sel. Yang pertama, sel pertama kali ditemukan oleh Robert Hooke pada tahun 1635 hingga 1705. Pada sel irisan gabus yang berbentuk kamar-kamar kecil seperti penjara, sehingga disebut dengan sela atau kamar kecil. Kemudian teori yang kedua adalah sejak ditemukannya mikroskop oleh Anthony van Leeuwenhoek, penelitian tentang sel berkembang sangat pesat. Yang ketiga adalah menjelang ke abad 20, banyak ditemukan berbagai struktur atau bentukan di dalam sel. Kemudian jenis-jenis sel. Sel yang pertama adalah sel prokariotik. Sel yang tidak memiliki inti sel seperti bakteri. Kebanyakan prokariota merupakan organisme uniseluler dengan sel berukuran kecil atau berdiameter 1 hingga 10 mikrometer dan volumenya sekitar 1 mikrometer. Yang kedua adalah sel eukariotik. Sel eukariotik ini adalah sel yang memiliki inti sel seperti sel hewan dan sel tumbuhan. Kemudian memiliki nukleus. Kemudian diameter sel eukariota biasanya 1 hingga 100 mikrometer, 10 kali lebih besar daripada bakteri. Kemudian adalah fungsi sel. Yang pertama, fungsi sel adalah untuk menghasilkan energi. Sel dapat menghasilkan energi melalui proses metabolisme. Yang kedua adalah fungsi sel mengsintesis protein. Sel dapat mengsintesis protein yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Yang ketiga adalah mengatur aktivitas sel. Sel dapat mengatur aktivitas sel melalui proses pengaturan genetik. Fungsi yang keempat adalah menghancurkan zat-zat yang tidak diinginkan. Di sini sel dapat menghancurkan zat-zat yang tidak diinginkan melalui proses fagositosis dengan cara satu mengambil nutrisi, yang kedua mengoksidasi, yang ketiga mengeluarkan zat sisa, yang keempat mentransport senyawa, yang kelima pertumbuhan dan perkembangan biakan. Selanjutnya adalah bentuk sel. Di sini ada berbagai bentuk sel. Yang pertama uniseluler, kemudian multiseluler, kemudian berbentuk batang atau basil, ini pada bakteri, kemudian bulat atau kokus pada bakteri, kemudian memiliki badan buah atau mushroom. Yang berikutnya ada Diplodocus, Sarcina, Streptococcus, Staphylococcus, dan spiral atau koma. Materi yang kedua adalah organel sel. Organel sel sendiri adalah struktur-struktur kecil di dalam sel yang memiliki fungsi khusus atau spesifik. Organel sel sering disebut sebagai organ internal sel. Organel sel berfungsi untuk menjalankan fungsi sel sehingga memungkinkan makhluk hidup untuk hidup. Kemudian fungsi organel sel. Yang pertama adalah inti sel atau nukleus. Fungsi dari inti sel atau nukleus adalah mengatur aktivitas sel. Di sini nukleus mengandung informasi genetik yang diperlukan untuk proses seluler. Kemudian yang kedua adalah mitokondria. Fungsi dari mitokondria adalah menghasilkan energi untuk sel melalui proses respirasi seluler. Yang ketiga adalah ribosom. Fungsi dari ribosom adalah mensintesis protein yang diperlukan untuk proses seluler. Yang keempat adalah retikulum endoplasma atau RE. Sering disebut juga dengan RE atau disingkat RE. Fungsi dari retikulum endoplasma adalah mensintesis lipid dan protein yang diperlukan untuk proses seluler.
Kemudian aparatus Golgi. Fungsi dari aparatus Golgi adalah memodifikasi dan mengemas protein yang diperlukan untuk proses seluler. Yang keenam adalah lisosom. Fungsi dari lisosom adalah menghancurkan zat-zat yang tidak diinginkan seperti bakteri dan virus. Yang ketujuh adalah sentriol. Yang kedelapan adalah kloroplas. Fungsi dari kloroplas tersendiri adalah menghasilkan energi melalui fotosintesis, kemudian menghasilkan oksigen dan glukosa. Yang kesembilan adalah vakuola. Fungsi dari vakuola adalah menyimpan zat-zat yang tidak diinginkan seperti limbah dan racun. Yang 10 adalah peroksikom. Fungsi dari peroksikom adalah menghancurkan zat-zat yang tidak diinginkan seperti asam lemak dan steroid. Kemudian materi selanjutnya yaitu siklus sel. Siklus sel sendiri adalah proses pengembangan sel yang teratur, mulai dari terbentuknya sel hingga membelah menjadi dua sel anak. Kemudian dalam proses siklus sel terdiri atas dua fase. Yang pertama yaitu fase interfase, terdiri dari fase 61 atau sintesis RNA. Yang kedua fase S, yang dimana sintesis DNA RNA. Yang ketiga adalah fase 62, yang dimana sintesis RNA. Yang kedua adalah pembelahan. Pada fase pembelahan ini pada subfasenya yaitu prefase, metafase, anafase, dan telefase. Kemudian mitosis mitosis dan meiosis. Kita lihat dari mitosis dulu. Mitosis merupakan pembelahan sel-sel tubuh yang terjadi pada sel eukariotik, yaitu sel yang memiliki inti sel. Kemudian meiosis sendiri merupakan pembelahan sel gamet, di mana ditanda dengan dua tahap pembelahan sel. Sel anakan yang dihasilkan tidak identik dengan induknya. Biasanya sel yang dihasilkan dari meiosis itu tidak identik dengan sel induknya dan dengan jumlah kromosom setengah dari sel induknya. Kemudian gametogenesis, yaitu proses pembentukan gamet atau sel kelamin. Sel gamet terdiri dari gamet jantan atau spermatozoa yang dihasilkan pada testis, dan gamet betina atau ovum yang dihasilkan di ovarium. Kemudian spermatogenesis, proses pembentukan sel spermatozoa yang tunggal seperti spermatozon yang terjadi di organ kelamin atau gonad jantan, yaitu testis, tepatnya di tubulus seminiferus. Kemudian oogenesis, proses pembentukan sel telur atau ovum di dalam ovarium meliputi beberapa tahap. Yang pertama adalah pembentukan bakal-bakal sel telur atau oogenia mitosis, kemudian oositosis primer meiosis, kemudian badan katu primer, dan oosit sekunder, kemudian ovum. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya berkesempatan untuk menyampaikan materi biologi sel. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Terlebih terkurangnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.